Obesitas telah menimbulkan kekacauan kesehatan masyarakat global. Tidak hanya di Indonesia, namun di banyak negara obesitas menjadi musuh bersama baik negara maupun masyarakat. Nah, overglukosa adalah salah satu penyebab dari munculnya obesitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun hidup dengan lifestyle low carbo sugar free. Di pinggir jalan di sekitar kediaman kita mungkin kita sering menyaksikan banyak masyarakat antri untuk sekedar membeli es teh. Es teh tradisional yang dijajakan ini under control. Dalam minuman ini kategorinya adalah karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu sangat mudah diserap oleh tubuh. Maka efeknya memang kita kembali on untuk melakukan aktivitas kita. Tapi ingat, antara kebutuhan energi kita dan suplainya ini berlebihan. Karena kita bayangkan bahwa mengkonsumsi berlebihan ini mengakibatkan kerusakan dan keselamatan tubuh kita. Kemudian ditambah dengan gula melalui karbo kompleks yang kita konsumsi. Lalu dipecah oleh tubuh kita menjadi glukosa. Nah, akumulasi dari gula sederhana dan gula kompleks ini menjadi tertumpuk di dalam tubuh kita. Tubuh kita membelah, lalu ditampunglah dalam kantong-kantong itu menjadi cadangan lemak. Inilah mulai awalnya kita menjadi obesitas. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, pola hidup seperti inilah yang saya nyatakan sebagai beresiko terhadap timbulnya obesitas. Dan ketika obesitas itu sudah menjangkiti tubuh kita, maka potensi untuk masuk kepada aneka macam sindrom metabolik itu menjadi lebih besar. Nah, sahabat, mari kita mulai untuk mereview apakah makronutrisi yang kita gunakan saat sekarang bisa membuat kita menjadi lebih baik atau justru sebaliknya mengantarkan kita kepada resiko obesitas. Belajar dari pengalaman pribadi saya, sahabat. 8 tahun yang lalu saya sempat divonis untuk melakukan pemasangan ring di jantung saya. Artinya saya terpapar jantung koroner. Jantung koroner ini timbul karena memang saya dalam keadaan obesitas. Dan obesitas saya ini terjadi karena saya over glukosa, over karbo. Dan saat makan, saya tidak pernah lagi berpatokan pada jam. Ketika saya ingin makan, saya makan. Dan yang saya makan lebih banyaknya adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini seperti nasi. Sudah makan nasi, saya makan roti. Sudah makan roti, nanti saya makan lagi buah pisang. Saya makan lagi nanti ya kue-kuean. Dalam satu hari saya tidak pernah mengontrol berapa asupan karbo kompleks yang sudah saya masukkan di dalam tubuh saya. Lalu berapa juga gula yang saya masukkan melalui minuman. Namun vonis untuk memasang ring menyadarkan saya bahwa saya harus merubah pola hidup saya. Dan jadilah hari ini saya dengan lifestyle low carbo sugar free. Untuk menjembatani perubahan pola hidup saya dari karbo menuju kepada makronutrisi esensial, yaitu lemak dan protein, saya mulai melakukannya dengan membangun sebuah pertanyaan, mengapa kita makan? Pertanyaan ini penting karena akan merubah mindset saya di dalam konsumsi harian saya. Maka setelah saya memunculkan pertanyaan dalam diri saya mengapa saya makan, kemudian saya menemukan jawabannya, makan adalah suplai energi untuk kebutuhan tubuh. Salah satunya adalah energi untuk otak kita. Dan saya menemukan makronutrisi yang lain yaitu lemak dan protein. Perubahan
sumber nutrisi ini menjadi sangat luar biasa pengaruhnya pada kehidupan saya. Ya, saya bisa menekan obesitas saya dalam waktu yang cukup singkat. Jadi sekitar 3 bulan saya sudah bisa menekan obesitas itu secara signifikan. Kurang lebih 37 kg itu bisa loss dari tubuh saya. Dan seluruhnya saya nikmati prosesnya. Memang pada proses-proses awal itu terlihat sebagai orang yang kurang asupan nutrisi. Namun, begitu adaptasi ini sudah saya lampaui, saat sekarang saya sudah menemukan kembali fisik saya yang sebelumnya, tetapi dengan kondisi yang lebih baik dan lingkar perut saya di bawah 90. Artinya saya sudah terbebas dari obesitas. Sahabat, ketofastosis mengantarkan saya kepada kondisi saat ini. Saya mendapatkan kembali kesehatan saya dan keselamatan tubuh saya dengan merubah makronutrisi yang mensuplai energi untuk kebutuhan tubuh saya. Nah, sahabat, mari kita mulai untuk mereview apakah makronutrisi yang kita gunakan saat sekarang bisa membuat kita menjadi lebih baik atau justru sebaliknya mengantarkan kita kepada resiko obesitas. Ingat bahwa obesitas akan mengantarkan kita kepada gerbang penyakit atau akumulasi penyakit yang ada di dalam metabolic syndrome atau sindrom metabolik. Bila makronutrisi dan olahraga sudah kita bisa pastikan, yang berikutnya adalah kita juga harus bisa memastikan bahwa tubuh kita ada ruang untuk istirahat. Sekedar untuk melakukan peremajaan terhadap sel-sel yang sudah menua atau sel-sel yang sudah rusak melalui rutinitas fasting. Belakangan ini sangat terkenal intermittent fasting. Silakan lakukan itu karena memberikan ruang untuk istirahat, melakukan tugas-tugasnya. Kemudian akan muncul tugas yang baru di dalam tubuh, yaitu fungsi peremajaan sel. Sehingga kita mendapatkan kembali kesehatan kita dan tubuh kita yang lebih baik. Sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share.